Shalom, apa kabar saudara yang diberkati Tuhan Yesus? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, diberkati Tuhan dengan segala hal yang terbaik tentunya. Amin. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sepanjang hari ini itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi kita. Dari waktu ke waktu kita tetap ada dalam rencananya yang besar. Bahkan ketika firman-Nya hendak kita baca, kita dengar lagi malam hari ini. Biarkan Roh Kudus yang menjadi pribadi yang akan mengajar setiap kita. Hingga kita terus dan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi mengenal Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu selalu ada bagi kami. Kebenaran-Mu menuntun langkah-langkah kami untuk tetap berpengharapan hanya kepadamu. Bahkan di tengah-tengah kesukaran, Engkau mendidik kami untuk tetap memiliki iman yang teguh hanya kepadamu. Banyak hal dalam hidup ini yang harus diperbaharui. Firman-Mu lah yang akan memperbaharuinya ya Tuhan. Kami dengan rela hati memberi diri untuk dibaharui oleh firman dan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Renungan malam hari ini saudara tercatat di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, saudara, renungan kita malam hari ini berbicara tentang bagaimana kita memfungsikan lidah. Mulut kita dengan benar. Terkadang masalah yang kita hadapi seringkali membuat kita tidak bisa mengendalikan atau menguasai perkataan kita, menguasai mulut kita, menguasai lidah kita. Hati kita adalah hati yang mengasihi Tuhan. Tetapi terkadang mulut kita sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Namun saya percaya bahwa hati yang mengasihi Tuhan akan sangat dibuktikan melalui lidah kita. Melalui mulut perkataan kita. Bagaimana kita berbicara dan memperlakukan orang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Tuhan yang dapat melihat hati manusia, saudara. Tetapi orang lain akan melihat kita melalui perkataan kita. Lidah kita sebenarnya menentukan kekristenan seperti apa yang sedang kita jalankan, yang sedang kita bangun hari-hari ini. Mari kita memperhatikan beberapa hal yang dapat kita lihat, saudara, tentang lidah ini ya. Dari ayat-ayat ini kita akan coba memperhatikannya. Hal yang pertama bahwa perkara besar dapat terjadi oleh lidah kita. Ayat yang kelima firman Tuhan berkata, demikianlah juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita dapat memahami bahwa banyak orang-orang yang sukses, berhasil dalam hidupnya di dalam dunia ini. Bahkan orang-orang yang biasa-biasa saja mungkin dalam tingkat pengenalannya akan Tuhan. Mereka dapat bertahan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Alasannya sederhana, bukan karena mereka hebat atau mereka bisa mengatur segala sesuatu, saudara. Tapi karena mereka selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan positif bagi diri mereka, bagi orang lain. Bahkan perkataan-perkataan iman. Tidak ada kata-kata negatif,
Kata-kata yang merendahkan keadaan atau merendahkan orang lain yang keluar lewat lidah mereka. Artinya jika kita ingin melihat atau mengalami hal-hal besar terjadi dalam hidup ini, maka kita harus memiliki kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan orang, kata-kata yang membuat orang tersenyum, saudara. Kata-kata yang dapat membangun diri sendiri, bukan melemahkan orang lain, bukan menyakiti hati orang lain. Bahkan terkadang kita nggak sadar kalau kita sudah membuat orang menjadi lemah secara iman. Lalu kita berkata, itu kan pilihan Anda mau lemah atau tidak, itu kan tergantung Anda. Tidak demikian, saudara. Bahwa kita adalah sesama anggota Kristus, tubuh Kristus, yang seharusnya saling menguatkan, meneguhkan, bukan saling melemahkan dan menyakiti dengan perkataan atau lidah kita. Seperti halnya juga ada satu contoh dalam firman Allah dalam Injil tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, saudara. Bagaimana dia memiliki perkataan iman yang kuat di dalam dirinya. Jadi perkataan harus lahir dari iman. Perkara besar terjadi ketika wanita yang mengalami pendarahan ini memperkatakan imannya. Dan kita melihat dia sembuh. Ada satu waktu di mana kita akan berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan perkataan kita bisa menolong orang itu, saudara. Perkataan kita, lewat lidah kita, lewat mulut kita, itu bisa membangkitkan kepercayaan dirinya di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Jadi, walaupun lidah ini suatu anggota kecil dari dalam tubuh kita, maka lidah yang kecil ini dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Yang kedua, lidah kita sangat bergantung pada kendalinya. Siapa yang mengendalikan lidah kita? Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah seperti api bahkan dapat menodai seluruh tubuh jika salah mengendalikannya. Jika lidah dapat dikendalikan, maka perkataan kita akan senantiasa menjadi berkat, saudara. Kesaksian bagi orang lain juga. Namun jika kita tidak dapat mengendalikannya, maka lidah ini dapat menghancurkan. Saudara tahu kalau api dapat menghanguskan bahkan satu tempat yang begitu luas. Api itu dengan begitu cepat dapat menjalar dan menghanguskan semuanya. Yakobus memberikan satu gambaran bagaimana lidah ini seperti api. Bisa menghanguskan dengan begitu hebat, dia bisa menghancurkan begitu hebat, saudara. Bahkan dikatakan dia dapat menodai seluruh tubuh jika kita salah dan tidak dapat mengendalikannya. Dengan lidah kita dapat menghancurkan harapan orang lain. Dengan lidah kita dapat menghancurkan semangat, keyakinan diri, bahkan perasaan orang lain. Ya, dan saya pernah berada di area itu, saudara, dan saya berkata, Tuhan, tolong ampuni saya. Terkadang kita ada dalam situasi yang menurut kita tidak salah dengan lidah kita, tapi sebenarnya hati orang sudah sakit, saudara. Dan dengan sadar, kita harus cepat-cepat sadar. Dan kita minta pengampunan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dikatakan seperti api yang menghanguskan, betapa dahsyatnya kuasa dari lidah. Dia bukan hanya memegahkan perkara-perkara besar, tapi dapat menghanguskan dan menghancurkan orang lain. Menghancurkan hati orang lain. Dalam Matius 5 ayat yang ke-18 sampai 19 menjelaskan bahwa orang yang di dalam hatinya tidak ada kenajisan, tidak akan mungkin berbicara hal-hal yang najis. Jadi artinya semua tergantung pada kendalinya. Jadi lidah kita sangat bergantung pada kendalinya. Yakobus mencatat bahwa ada jenis binatang-binatang yang dapat dijinakkan, dikendalikan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah.
Lidah yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, maka lidah itu menjadi sesuatu yang buas, tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Meski lidah digunakan memuji Tuhan, bahkan lidah juga digunakan untuk mengutuk, menyakiti hati orang. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu baik, tetapi belum tentu benar. Karena apa yang baik menurut saya belum tentu benar menurut saudara. Lidah digunakan memberkati, tapi lidah juga digunakan untuk mengutuk. Firman Tuhan menasihati kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Ketika kita berkata kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak Tuhan, maka biarlah lidah kita pun dikendalikan oleh Tuhan, dikendalikan oleh firman-Nya, dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan hal yang ketiga, bahwa ada ciri-ciri lidah orang yang benar. Ya, ciri-ciri lidah orang yang benar itu seperti apa? Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan di mana kita akan semakin dewasa dan tentunya juga akan semakin bijaksana. Nah, orang yang bijaksana, maka lidahnya pun, ya, lidah orang bijak itu, firman Allah berkata, mendatangkan kesembuhan. Ya, menjadi obat gitu. Ketika kita bicara dengan orang yang sakit, orang yang sakit bukan bertambah sakit, tapi mereka mendengarkan, menerima apa yang kita sampaikan, dan yang kita sampaikan itu membuat dia sembuh. Ya, lidah orang yang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal yang ke-12 ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, kekhawatiran membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kataan yang kita sampaikan kepada orang lain membuat hati orang itu gembira gitu. Sekalipun kita menegur dia, tapi hatinya tidak menjadi sakit, saudara. Karena kita menyampaikannya dengan bijak. Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Bahkan ketika orang bodoh sekalipun, akan disangka orang bijak ketika dia bisa menahan bibirnya. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya lidah orang benar itu arif. Saudaraku, saya tidak hanya menyampaikan bagian-bagian firman Tuhan ini. Tetapi hari-hari ini saya sedang belajar dan diajar oleh Tuhan. Bagaimana saya harus menggunakan mulut ini, menggunakan lidah ini dengan baik sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Meski terkadang salah, meski terkadang belum dapat, tetapi akan terus dilakukan. Sebab ada Roh Kudus yang akan menolong melakukannya. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus menolong setiap kita di hari-hari ini untuk terus mau diperbaharui. Bukan saja hati, pikiran yang harus diperbaharui. Tetapi bagian kecil dari anggota tubuh ini, yaitu lidah, biarkan Tuhan yang kendalikan. Sehingga lidah, mulut kita, perkataan kita, hanyalah perkataan yang benar. Perkataan sesuai firman Allah. Dan perkataan itu memuliakan Tuhan, membangun orang lain, menguatkan orang lain. Orang lain dapat merasakan apa yang kita katakan. Orang lain dapat merasakan bahwa lidah kita ini juga berfungsi dengan sangat baik. Tuhan Yesus kiranya menolong setiap kita dapat terus berjalan dalam pembaharuannya dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa setiap kebenaran-Mu mengajar kami bagaimana hidup di hadapan-Mu dan sesama kami. Seluruh anggota tubuh kami yang Kau ciptakan untuk dapat berfungsi dengan baik untuk tujuan yang baik. Bila terkadang lidah kami masih mengeluarkan perkataan yang tidak baik, Roh Kudus baharui kami, kendalikan kami, dan tolong kami pun untuk dapat mengendalikan lidah kami sendiri, sehingga seluruh hidup kami utuh melakukan hal yang mempermuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.